Halo, selamat pagi, siang, dan juga malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gendayani David Ananto Putro dengan NIU 517304 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Aquatik Angkatan 2023. Pada video kedua ini, saya akan mempresentasikan mengenai energi, panas, dan juga temperature. Nah, seperti yang kita tahu, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, serta suatu daya yang digunakan untuk menjalankan berbagai proses kegiatan dan juga perubahan. Singkatnya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi selalu berasal dari sumber energi atau suatu yang dapat menghasilkan energi, baik itu secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Nah, sumber energi ini adalah sebagian dari sumber daya alam yang meliputi minyak dan juga gas bumi, batu bara, air, panas bumi, gambut, biomasa, dan sebagainya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dapat dimanfaatkan sebagai energi yang mungkin akan kita gunakan. Nah, sumber energi ini dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama, ada energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Semakin cepat gerakan benda dan semakin besar masanya, semakin besar juga energi kinetiknya. Contohnya bola yang menggelinding dan juga mobil yang melaju. Selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan karena posisi atau keadaan suatu benda. Misalnya energi potensial gravitasi yang dimiliki benda pada ketinggian tertentu. Contohnya misalnya air yang ada di bendungan yang dia akan turun ke atas, kemudian ada juga karet pegas yang ditarik. Selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia ini merupakan energi yang tersimpan dalam ikatan kimia atau atom molekul. Energi ini dapat dilepaskan pada saat terjadi reaksi kimia, misalnya pembakaran dan juga metabolisme. Contohnya, yang pertama yaitu ada bahan bakar bensin, makanan yang kita makan, dan juga baterai. Kemudian ada energi listrik. Energi listrik ini merupakan energi yang dihasilkan dari pergerakan elektron melalui penghantar. Energi listrik sangat mudah diubah menjadi bentuk energi lain, seperti contohnya arus listrik yang menyalakan lampu dan juga arus listrik yang menyalakan mesin-mesin. Selanjutnya ada energi cahaya. Energi cahaya atau radiasi elektromagnetik merupakan energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik, khususnya cahaya tampak. Energi ini dapat merambat tanpa medium, contohnya sinar matahari dan juga lampu bohlam. Selanjutnya ada energi panas. Energi panas merupakan energi yang berkaitan dengan gerak acak-acak partikel penyusun suatu benda. Semakin tinggi suhu benda, maka semakin besar pula energi termalnya. Contoh air mendidih dan juga api unggun. Selanjutnya ada energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang dibawa oleh gelombang mekanik yang merambat melalui medium, seperti udara, air, ataupun benda padat. Energi ini timbul dari gerakan, contohnya suara, musik, petir yang menggelegar, dan juga eh, suatu barang yang terjatuh atau getaran-getaran tertentu. Kemudian ada energi bunyi. Energi bunyi selanjutnya ada energi nuklir. Energi ini tersimpan dalam inti atom dan dilepaskan melalui reaksi fusi atau pembelahan inti. Nah, energi ini sangat besar, seperti contohnya pembangkit listrik tenaga nuklir, reaksi dan juga reaksi fusi di matahari. Sehingga energi ini apabila disalahkan dia akan menyebabkan kehancuran. Nah, selanjutnya energi ini diatur ke dalam hukum termodinamika.
yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum termodinamika satu, yaitu energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya seperti tadi, energi cahaya bisa menjadi listrik, energi listrik dapat menjadi energi gerak, energi cahaya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk hukum termodinamika 2, yaitu setiap proses pengubahan energi tadi tidak mungkin 100% efisien, tetapi akan terbentuk satu entropi atau yang bisa disebut juga dengan limbah. Selanjutnya ada panas atau heat. Panas merupakan bentuk energi yang berpindah dari suatu benda ke benda lainnya akibat perbedaan suhu. Panas bukanlah zat, melainkan energi yang bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu lebih rendah sampai tercapai kesetimbangan termal. Nah, besarnya panas yang diserap atau dilepaskan suatu benda bergantung pada masanya, kalor jenis, dan juga perubahan suhu benda tersebut. Dalam hukum termodinamika tadi, panas berperan penting karena dapat berubah menjadi kerja, tetapi sesuai hukum kedua termodinamika, tidak semua energi panas dapat dikonversi sepenuhnya menjadi kerja, sehingga selalu terdapat bagian energi yang hilang sebagai entropi. Selanjutnya untuk proses perpindahan panas sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada konduksi yang merupakan perpindahan panas melalui sentuhan langsung. Contohnya tanah yang panas memanaskan lapisan udara di atasnya. Yang kedua, yaitu ada konveksi. Konveksi ini merupakan perpindahan panas melalui pergerakan fluida atau cair atau gas. Contohnya, udara panas naik dan digantikan oleh udara dingin yang membentuk sirkulasi. Nah, yang ketiga ada radiasi, yaitu perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik. Nah, radiasi inilah salah satu cara untuk matahari memanaskan bumi dan bagaimana bumi melepaskan panasnya kembali ke ruang angkasa. Selanjutnya, sumber energi utama bumi. Nah, seperti yang kita tahu, sumber energi utama bumi ini yaitu matahari. Sehingga matahari ini bisa menjadi penggerak utama dari sistem iklim di bumi. Energi yang energi matahari sampai ke bumi dalam bentuk radiasi gelombang pendek atau termasuk cahaya yang tampak. Energi yang masuk dibagi menjadi dua, yaitu energi radiasi masuk dan juga radiasi diterima di permukaan. Nah, radiasi masuk ini merupakan energi matahari yang mencapai puncak atmosfer bumi disebut konsta matahari sekitar 1361 watt per meter persegi. Kemudian ada radiasi diterima permukaan. Jadi tidak semua energi ini sampai ke permukaan. Sebagian dipantulkan kembali ke ruang angkasa oleh awan dan permukaan es atau albedo, dan sebagiannya diserap oleh atmosfer. Selanjutnya ada temperature. Suhu atau temperature seperti yang kita tahu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Kalau dalam konteks ini kita bisa misalkan seperti temperature udara ataupun air ataupun lingkungan sekitar. Nah, untuk suhu sendiri menurut Metcalfe yaitu merupakan parameter yang sangat penting dikarenakan efeknya terhadap reaksi kimia, laju reaksi, kehidupan organisme, dan juga penggunaan air untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Dalam ilmu fisika sendiri, temperature didefinisikan sebagai ukuran energi kinetik rata-rata dari partikel, baik itu atom ataupun molekul, yang yang itu merupakan penyusun dari suatu benda. Semakin tinggi temperature suatu benda, semakin cepat pula partikel-partikel di dalamnya bergerak atau bergetar. Nah, skala dari suhu atau temperature ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah Celcius, yang merupakan skala paling umum digunakan di sebagian besar dunia.
Titik bekunya yaitu 0 derajat Celcius untuk air dan juga titik didih air. Air sebesar 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Kemudian ada Fahrenheit yang digunakan terutama biasanya oleh masyarakat Amerika Serikat. Untuk titik beku airnya ada di 32 derajat Fahrenheit dan untuk titik didihnya sebesar 212 derajat Fahrenheit. Kemudian ada Kelvin. Kelvin ini merupakan suatu standar internasional SI untuk temperature. Skala Kelvin didasarkan pada konsep nol mutlak atau 0K. Nah, selanjutnya ada satu lagi yang kurang yaitu ada Reamer. Reamer atau nama dari skala suhu Reamer sebelah skala pengukuran suhu di mana titik beku air yaitu 0 derajat dan titik di air ada 80 derajat yang dinamai oleh ilmuwan Prancis René Antoine Bergaud de Reamer. Seperti itu. Nah, selanjutnya distribusi panas dan juga temperature di bumi. Suhu di bumi kita ini seperti yang kita tahu itu tidak seragam ya, berbeda antara bagian dekat kutub dan juga di dekat ekuator. Nah, distribusi panas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada garis lintang. Daerah ekuator menerima energi matahari paling banyak karena sudut datang sinar matahari tegak lurus. Temperature menurun seiring dengan meningkatnya garis lintang menuju kutub. Jadi, daerah ekuator atau khatulistiwa itu sangat tinggi, sangat panas. Semakin naik atau semakin mendekati kutub, maka ia akan semakin turun. Selanjutnya ada permukaan dan albedo. Permukaan gelap seperti hutan menyerap lebih banyak panas, sementara permukaan terang seperti salju dan juga gurun akan memantulkannya. Kemudian oleh faktor arus laut dan juga angin. Arus laut dan juga sirkulasi atmosfer dapat mendistribusikan panas dari daerah tropis ke daerah lintang tinggi dan juga menyeimbangkan temperature global. Contohnya, arus teluk membawa air hangat ke Eropa Utara dan air menjadikannya menjadi lingkungan yang lebih hangat. Baik, mungkin sekian video kedua hari ini. Banyak kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf. Terima kasih.